Oke, kami dari kelompok 5 di sini membahas tentang H&M, produk H&M. Di sini member grupnya ada saya, Emon Ersyad, dan Denny Wijaya. Presentasi ini kami buat untuk memenuhi kegiatan final project yang dibimbing oleh Bapak David Cahyana. Di table of content di sini ada micro and macro dari H&M, segmentasi, targeting, dan positioning dari H&M sendiri. Lalu ada marketing mix H&M dan efektif marketing mix H&M. Di makro sendiri ada politik, sosial demografik, environmental awareness, technological, dan ekonomi. Di makro sendiri pada poin politik, seperti kita ketahui, Harness and Mauritz atau yang biasa kita kenal dengan H&M didirikan pada tahun 1947 di Swedia. Perusahaan ini bergerak dalam bidang fashion dan termasuk dalam perusahaan PLC atau perusahaan terbatas publik. Dalam sosial budaya demografik, perusahaan H&M selalu mengikuti tren fashion yang baru, selalu mengutamakan kualitas dan harga yang masih masuk ke kantong para kaum muda. Terus poin kesadaran lingkungan, H&M merupakan salah satu perusahaan besar yang sadar akan lingkungan. Oleh karena itu, setiap produksinya mereka selalu memperhatikan agar ramah lingkungan. Mereka juga menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti biokapas dan biowol. Poin teknologi, karena kita ketahui sendiri, H&M merupakan perusahaan yang bergerak dalam fashion, maka tidak terlalu berdekatan dengan teknologi. Akan tetapi dalam proses pembuatan produknya, mereka selalu menggunakan teknologi yang baru agar mencapai dengan standar yang mereka inginkan. Dalam ekonomisnya, seperti kita ketahui, merupakan perusahaan yang memiliki banyak sekali departemen dan perusahaannya itu. Mereka memiliki sekitar 73.000 karyawan dan 100 desainer ahli. Dalam lingkungan mikro H&M, ada bisnis, pemasok, perantara pemasaran, pembeli, publik, dan kompetisi. Dalam bidang bisnis, seperti kita ketahui, pemimpin perusahaannya itu ada Stephen Person yang memiliki 186 juta saham pada perusahaan H&M. Mereka memiliki kantor pusat di Stockholm, Swedia. Perusahaan ini memiliki banyak sekali departemen dan memiliki 20 kantor yang tersebar di dunia. Pemasok H&M memiliki sekitar 800 pemasok yang lagi-lagi memiliki banyak sub pemasok dan sudah dipilih berdasarkan kualitas dan standar perusahaan yang diinginkan. Pada perantara pemasaran, H&M tidak memiliki banyak perantara pemasaran. Membeli, perusahaan H&M sudah mengincar pasar yang besar dan luas. Oleh karena itu, kebanyakan konsumen mereka berasal dari kalangan muda, remaja, bahkan orang dewasa. Karena H&M menghadirkan produk yang berkualitas dan model yang bagus, maka mereka banyak diminati oleh banyak konsumen. Dalam poin publik, citra publik yang dimiliki H&M sudah sangat bagus dan sangat baik dijalankan. Karena brand tersebut, selain menjual brand fashion yang terkenal akan kualitas yang bagus dan harga yang tergolong murah, mereka juga sering mengikuti kampanye-kampanye yang berhubungan dengan kegiatan sosial. Dalam kompetisi, dari segi kompetitor memang mereka memiliki banyak sekali persaingan. Akan tetapi, mereka termasuk dalam brand sangat sukses dan bisa bersaing. Keberhasilan mereka itu karena adanya promosi yang sangat efektif dalam perusahaannya. Oke, di sini H&M segmentation, targeting, dan positioning-nya. Dari cara untuk segmentasi membagi pasarnya serta populasi untuk dibagi menjadi beberapa segmentasi, H&M telah mengidentifikasi dari awalnya. Dari perusahaan H&M sendiri juga sudah ada segmentasi dari demografisnya serta psikografisnya sendiri untuk menjangkau semua dari kliennya itu. H&M juga di sini
menjual seluruh produk dan barangnya di seluruh dunia. Dan bisa diketahui juga banyak budaya dan gaya hidup yang berbeda-beda. Jadi karena itu di berbagai kota dan berbagai daerah pemasarannya ditangani secara berbeda, yang dari kelasnya, lalu dari segmen rumah, umur seperti dari orang dewasa hingga anak-anak, ya kan. Terus juga dari pengaruh gaya hidup yang dimana kan orang-orang membeli itu dengan karena gaya bukan karena kebutuhan mereka ya. Terus di sini ada targetingnya. Dari segi penargetan dari perusahaan H&M sendiri juga mencari target yang pastinya potensial ya, yang dimana juga mempunyai banyak target marketnya, seperti konsumen yang tertarik terhadap fashion. Jadi maksud dari tertarik terhadap fashion itu adalah mereka membeli barang itu untuk aktivitasnya, untuk melakukan kegiatan sehari-harinya yang bisa membuat mereka itu menjadi happy, serta juga menargetkan dalam banyak usia produk. Terus juga produk ini juga dari anak kecil hingga anak dewasa. H&M juga menargetkan konsumennya dari kalangan menengah ya, dari seperti para pekerja dan juga anak muda seperti anak kuliah. Produk atau brand yang modern serta berkualitas. Jadi H&M ini juga dia membuat targetingnya untuk anak pekerja dan para orang-orang dewasa dan anak muda ini juga karena harganya yang murah serta barangnya yang modern dan berkualitas. Dari positioningnya H&M sendiri, dia adalah salah satu perusahaan distributor dan juga yang menyediakan pakaian modern serta kualitas yang baik kepada para pelanggan, dan harganya juga yang terjangkau. Lebih dari itu, H&M juga membawa pakaian dalam sejumlah kategori. Kalau kita ke H&M sendiri pasti juga ada kategori seperti casual atau lainnya, dan juga dari anak-anak, pria, terus juga bisnis pria, terus juga ada alas kaki atau kaos kaki, terus ada hoodie, serta aksesoris seperti kalung atau cincin, seperti itu. Terus juga H&M sendiri merupakan dari salah satu retail pakaian terbesar yang ada di dunia ya, kedua terbesar di dunia. Terus juga dia terbesar di Eropa, dan H&M sendiri juga di sini dia aktif dalam e-retail. Marketing mix yang ada pada perusahaan H&M, poinnya itu ada price, place, product, dan promotion. Price itu dalam poin tersebut dari segi price yang mereka terapkan, harganya termasuk tergolong ekonomis dan dapat dibeli oleh berbagai kalangan. Mereka juga mematok harga dari 39.000 hingga 1 jutaan dalam produknya, akan tapi seluruh angka tersebut sudah disesuaikan dengan kualitas produknya. Point place sendiri, dari poin tersebut, H&M termasuk perusahaan yang besar dan memiliki banyak toko. Mereka memiliki ribuan toko yang tersebar di berbagai negara. Selain itu, mereka juga memiliki online shop yang sangat mudah dikenali dan ditemukan oleh para konsumennya. Poin produk sendiri, H&M merupakan brand yang bergerak di bidang fashion. Mereka membuat produk seperti celana, kaos, kemeja, jas, dan sepatu. Produk yang dijual selalu menggunakan bahan yang terbaik dan material yang ramah lingkungan. Poin promotion, H&M sudah melakukan berbagai promosi dan pengenalan produk mereka melalui media cetak hingga media elektronik. Selain itu juga mereka membuat promosi yang menarik agar dapat memberikan kesan yang baik kepada perusahaan. Mereka memberikan berbagai macam potongan harga dan promo tertentu pada setiap produknya, dan hampir tiap bulan mereka selalu memberikan promosi. Bahkan melalui online shop mereka, sebagai customer kita akan diberikan kupon, yakni kupon pengiriman gratis kepada seluruh konsumen. Effective marketing mix for H&M. Itu ada 9 poin yang akan saya kasih tahu.
Poin pertama itu tentukan tujuan dan sasaran bisnis yang tuju. Poin kedua itu tetapkan anggaran yang strategis bagi perusahaan. Poin ketiga, tentukan target pasar yang ingin digapai. Poin keempat, mintalah saran dari pelanggan. Poin kelima, tentukan produk secara detail. Poin keenam, ketahuilah sasaran distribusi secara menyeluruh. Poin ketujuh, buatlah strategi penerapan harga yang efektif. Poin ke-8, pilih teknik promosi yang strategis. Poin terakhir yakni melakukan eksekusi promosi tersebut dengan baik dan efisien. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk pengetahuannya, dan juga bila ada salah-salah kata mohon maaf. Makasih. Gimana, Den? Berapa menit itu?